Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari pada kesempatan pagi kali ini senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Berbagai macam kenikmatan Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat iman ini merupakan salah satu sarana bagi kita untuk mendapatkan semua kebaikan. Ya, jadi orang yang beriman, Allah berikan nikmat iman ini ya adalah salah satu kenikmatan yang dalam berbagai hal kita akan mendapatkan kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda ya, bahwa setiap urusan orang yang beriman itu mesti baik. Urusan setiap orang yang beriman itu pasti baik. Ya. Walaisa dzaka illa 'alal mu'min. Dan ini tidak didapati kecuali ya hanya ada pada diri seorang mukmin. Kebaikan ini tidak didapati kecuali hanya ada pada diri seorang mukmin. Idza asabahum syarra syakaru fakana khairul lahum. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Orang yang beriman ketika Allah berikan nikmat, pasti dia akan bersyukur. Karena mensyukuri nikmat itu merupakan satu kewajiban. Fakana khairul lahum, yang demikian baik baginya. Mensyukuri nikmat itu baik. Bahkan pada taraf tingkatan wajib, mensyukuri nikmat itu hukumnya wajib. Wa idza asabahum dharra sabaru. Kalau dia tertimpa satu musibah, musibah itu macam-macam. Musibah itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Ya, maka dia bersabar. Ya, fakana khairul lahu, yang demikian juga baik baginya. Ketika senang dia mendapatkan kebaikan, ketika susah juga mendapatkan kebaikan. Nah, sekali lagi, walaisa dzaka illa 'alal. Dan ini hanya ada pada diri seorang orang yang beriman. Maka keimanan ini merupakan apa tadi? Ya, salah satu sarana bagi kita untuk meraih semua kebaikan. Ya. Alhamdulillah kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang beriman.
Kemudian Allah juga sertakan dengan nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, insya Allah yang hadir pada pagi hari ini semua dalam kondisi sehat, sehat afiyah, ya, sehat bisa melaksanakan ibadah sholat subuh. Alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah, di mana jutaan manusia yang saat ini masih nyenyak tidur. Ya, tapi alhamdulillah atas izin Allah, ya, kita bisa melaksanakan, bisa mengawali aktivitas kita dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari-hari kita dan aktivitas kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jemaah rahimakumullah, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, panutan, contoh bagi kita semua, bagi umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, ya, kepada kita untuk memberikan kabar gembira. Rasulullah juga diutus untuk memberikan peringatan. Rasulullah juga diutus untuk memberikan qudwah hasanah, contoh yang baik bagi kita. Oleh karenanya, ketika kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang rasul, maknanya kita membenarkan, ya, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, setelah membenarkan, mengikuti bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar, maka kemudian kita mengikutinya. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau membaca tafsir dalam ayat yang ke-7 surat Al-Fatihah itu, ya, ketika Allah menyebutkan ghairil maghdubi alaihim, dan bukan pula jalan orang-orang yang engkau murkai, ya, maka para ulama menyebutkan yang dimurkai di situ adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Karena mereka mengetahui, ya, kebenaran Rasulullah. Bahkan kedatangan Rasulullah ini telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka, ya, telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi karena mereka, ya, mengetahui kebenaran Rasulullah, kemudian tidak mau mengikutinya, nah, maka mereka termasuk orang-orang yang maghdub. Maghdub ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Wa'iyadzubillah. Ya, maka kita umat Rasulullah pasti membenarkan apa yang Rasulullah bawa, meyakini apa yang Rasulullah SAW sampaikan, kemudian mengikutinya, ya, ittiba'us sunnah, ya, sebisa mungkin kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang dengan mengikuti sunnah ini kita tidak akan, ya, tersesat. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Idza tamassaktum bihima antadillu abadan, kalau engkau berpegang teguh dengan dua hal ini, kata Rasulullah, engkau tidak akan tersesat. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu Rasulullah, dan juga sunnah Rasulullah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi kali ini kami ingin menyampaikan terkait dengan urusan sholat. Pada khutbah Jumat, ya, kalau tidak salah, saya pernah menyampaikan bahwa kita Muslim di Indonesia ini adalah mayoritas, gitu, Muslim di Indonesia itu adalah mayoritas. 87%, ya, Muslim Indonesia ini 87%. Ya, selainnya itu ya dibagi-bagi. Di antara 87% ini ada sebuah survei
survei itu tahun 2019 ya. Cuma di bulan Mei kemarin survei itu diangkat lagi. Ya, dari 87% itu yang sholat hanya 38% yang sholat. Berarti masih banyak ya, 50% lebih belum sholat. Yang sholat 38% itu masih dibagi-bagi lagi. Yang disebutkan dalam survei tersebut hanya 2%. Nah, dari 38 disaring melih, hanya 2% itu yang bisa dilaksanakan 5 waktu rutin berjamaah di masjid. 38%. Niku hanya 2% yang 5 waktu berjamaah di masjid. 38, 2%-nya itu istiqomah bisa 5 waktu berjamaah di masjid. Ya yang lainnya sisanya ya macam-macam. Eneng sing mung salate maghrib to. Ya, ada yang sholatnya maghrib isya di masjid. Ya, subuh zuhur asar sholat di, nek wong orang-orang bilang sholat di jalan. Lah sholat sih, mau sholat ning dalan. Sholat ning dalan itu ya. Macam-macam. Ada yang sholatnya ya sholat Jumat tok. Nah, itu jadi dari 38 dipisah-pisah lagi, yang istiqomah hanya 2%. Itu masih disaring lagi. Isinya mbah-mbah. Dari 2% itu mayoritas ya 40 tahun ke atas. Golek masjid di sini cah nom-nom ya eneng angel, sulit. Nah itu wawalam. Ada sebuah survei yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi yang kualitasnya bagus itu ya hanya 2% saja. 2% ini dibandingkan tadi 38 itu banyak nopo sedikit Bapak Ibu. Sedikit nih. Nah, jadi ternyata pernah saya menyampaikan juga wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi kualitas yang baik itu ya jumlahnya sedikit. Maka ada sebuah riwayat mengatakan suatu ketika Umar bin Khattab itu mendengar seseorang mengucapkan doa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan hambamu yang sedikit. Yang 2% tadi. Ya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan hambamu yang sedikit. Maka sahabat Umar merasa aneh. Ini kok doanya kok jadikan aku termasuk golongan yang sedikit. Maka kemudian Umar bin Khattab bertanya, dari mana engkau mendapatkan doa ini? Ya, dari mana engkau mendapatkan doa ini? Kemudian orang tersebut mengatakan, ini adalah intisari dari sebuah ayat, wa qalilu min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Cuma 2% yang bisa istiqomah 5 waktu nggih, dari subuh zuhur asar maghrib isya dilaksanakan berjamaah di masjid. Dan itu ya tadi mayoritas usianya yang sudah sepuh-sepuh. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu terkait dengan mungkin kualitasnya itu ya sedikit. Nah, itu nanti kalau kita bahas lagi di antara 2% ini yang benar-benar bisa mendapatkan pahala maksimal itu juga itu masih bisa disaring lagi. Ya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang layan syarif, ya, dia selesai dari sholatnya itu wa ma kutiba lahu illa usyuru sholatihi tusu'uha thumunuha sudusuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha wa nisfuha.
Ya, inna rajula la yansharif, tidaklah seseorang dia selesai dari sholatnya, maka dicatat baginya. Di antara kita ini tadi sholat bareng-bareng berjamaah di belakang imam, itu ternyata secara pahala itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang dia mendapatkan nilai 10 di sisi Allah, ada yang mendapatkan 1/9, ada yang mendapatkan 1/8, sampai ada yang mendapatkan hanya setengahnya. Ya. Artinya dari 2% tadi yang bisa istiqomah itu berjamaah di masjid, itu ternyata secara nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu juga masih berbeda-beda. Lah apa yang menjadikan ya perbedaan itu? Ya, Imam Al-Munawi ya ketika menjelaskan tadi hadis tadi, tidaklah seseorang itu sholat itu dia hanya ada yang mendapatkan 10, ada yang mendapatkan 9, ya bahkan sampai turun ada yang hanya mendapatkan setengah. Oh alam, bahkan mungkin juga tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Di orang sholat itu tidak mendapatkan apa-apa, ya nanti kaitannya dengan niat, dengan ikhlas. Orang kalau melaksanakan ibadah itu tidak ikhlas mengharap ridha Allah, ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya mendapatkan capeknya saja. Ya. Lah Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau ketika menjelaskan hadis tadi, ya perbedaan pahala tersebut tadi ada yang 10, ada yang 9, ada yang 8 dan seterusnya. Itu sesuai dengan perbedaan orang-orang yang sholat ya, berdasarkan kekhusyuan. Nah, sholatnya itu nilainya itu berdasarkan apa? Kekhusyuan, penghayatan makna apa yang dibaca. Ada ketika imam tadi ketika membaca Maliki Yaumiddin, langsung teringat dalam hatinya, dalam benaknya kengerian kelak pada hari pengadilan. Langsung teringat, langsung connect. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Bahwa semua dari kita manusia itu telah akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akan dihisap apa yang kita perbuat. Bahwa semua manusia itu akan diadili dalam sebuah penghakiman yang sangat adil. Ya, saking maha adilnya Allah, ya, dalam sebuah hadis, saking adilnya Allah, besok itu di hari kiamat, ya, ada seekor domba yang tidak bertanduk, ya, akan membalas seekor domba yang bertanduk kan gitu. Allah berikan kesempatan seekor domba yang tidak bertanduk ini untuk membalas domba yang bertanduk. Ya, karena semasa hidupnya ya domba yang bertanduk ini ya mendolimi yang tidak bertanduk. Maknanya apa? Mungkin hari ini ya kita orang-orang yang lemah yang tidak memiliki apa-apa, terdolimi oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, wewenang, maka pada hari kiamat kelak Allah akan berikan balasannya, akan berikan kepada orang-orang yang terdolimi tadi untuk membalasnya. Nah itu langsung terbesit dalam hati. Ketika dibacakan Maliki Yaumiddin, langsung terkonek. Nah mungkin ada juga yang Maliki Yaumiddin, ya tidak terasa apa-apa, hambar-hambar saja. Oh ya biasa, jenenge imam maca salat Al-Fatihah ya Maliki Yaumiddin ya dibaca maca ora diwacaan itu. Terbiasa. Lah maka ini kualitas kita ini ya berbeda-beda terkait dengan tadi kekhusyuan dan penghayatan ya doa-doa yang dibaca. Nah, ternyata kualitasnya seperti itu. Itulah sehingga kemudian yang menjadikan pahala sholat kita ya itu berbeda-beda meskipun dalam baris yang sama, meskipun di belakang imam yang sama, tetapi secara pahala di sisi Allah berbeda-beda. Ada yang tingkatannya pahalanya bagus 10 ya, ada yang pahalanya berkurang sesuai kekhusyuan kita. Lah maka Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah rahimakumullah,
penting bagi kita untuk belajar mentadaburi doa-doa yang kita baca di dalam sholat. Bahkan bukan hanya di dalam sholat, ya, termasuk urusan-urusan sebelum sholat itu juga harus diperhatikan. Dari mulai tata cara wudhu, dari mulai ya bersuci, itu harus diperhatikan. Asbihul wudhu, kata Rasulullah SAW, sempurnakanlah wudhu. Karena wudhu ini penting. Kenapa orang sholat kok diperintahkan untuk berwudhu? Ya, karena untuk menghilangkan dosa-dosa. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man tawaddo'a, barang siapa berwudhu, fa ahsanal wudhu, memperbagus wudhunya, diperhatikan wudhunya, disempurnakan wudhunya, kharajatil khataya min jasadi, ya, maka dosa-dosa itu akan keluar dari tubuhnya. Maka ketika kita berkumur, kemudian air yang ada di dalam mulut ini dikeluarkan, nah disitulah dosa-dosa keluar dari mulutnya. Semuanya anggota tubuh yang terkena air wudhu itu. Nah, sehingga dalam melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan sholat ini, kotoran-kotoran, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang ada pada diri kita ini sudah hilang terlebih dahulu, sehingga menjadikan sholat itu kemudian menambah khusyukan. Nah, maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, menjadi penting bagi kita untuk bisa memahami, memaknai doa-doa yang kita baca, sehingga kita bisa merasakan. Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ya, bahwa salah satu ya, orang bisa merasakan nikmatnya ibadah sholat, bukan hanya ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lain itu ya, karena dia bisa menjiwai ibadah yang dikerjakan. Ya, dalam sebuah qaul ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, idza lam tajid lil amali halawatan, jika engkau tidak bisa merasakan halawah. Halawah itu kita buka kamus itu, hulwun itu permen, maksudnya manis. Ya, jika engkau tidak merasakan manisnya dalam beramal, atau mungkin terjemah bebasnya, jika engkau tidak bisa merasakan lezatnya dalam beribadah, dalam beramal, ya, fi qalbika, dalam hati, jangan aku itu ya sholat terus kok neng kok biasa-biasa saja ya, kok enggak ngefek ya, ada apa ini, saya melaksanakan ibadah ini kok rasanya hambar, tidak ada efek ya, tidak ada rasa sama sekali, wang syirohan, dan tidak ada insyirah itu, tidak ada kelapangan di dalam dada kita ya, fatahimhu, maka kita perlu curiga, kita perlu memperhatikan ada apa ini. Ya iya, saya sholat, harusnya orang sholat itu bisa merasakan ketenangan. Ya, orang bisa berzikir mengingat Allah itu harusnya dia ada ketenangan dalam hatinya. Ini kok saya tidak merasakan sama sekali. Maka kita perlu curiga, ada apa? Apakah ibadah yang kita kerjakan, sholat yang kita kerjakan itu hanya sekedar rutinitas biasa saja, hanya menguntuk, istilahnya apa nih, menggugurkan kewajiban, mayai sholat ya sholat, bar sholat ya wis, dan itu kan berarti ibadah yang apa? Hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, wis sholat sudah, oh berarti ibadahnya sudah gugur. Ya, atau bagaimana? Nah, maka kata tadi, maka perlu dicurigai, kenapa ya kita yang sering sholat 5 waktunya alhamdulillah sudah rutin, bahkan alhamdulillah bisa melaksanakan berjamaah di masjid, bahkan juga sunah-sunahnya qobliyah dan ba'diyahnya sudah dikerjakan, tapi kok rasanya hambar, tidak ada rasa sekali. Nah, maka mungkin perlu diperhatikan, oh barangkali masih ada kekurangan,
saya belum bisa memahami, memaknai. Dan jadi doa yang saya baca itu apa sih maknanya? Nah, itu hanya biasa saja. Sholat di belakang imam ya sudah, mendengarkan apa yang dibaca imam itu saja. Ya, nah ini bisa jadi seperti itu. Rasanya hamba. Ya. Terus Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai dalam melaksanakan sholat itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Masya Allah. Rasulullah SAW, beliau dalam sebuah hadis niku pernah menyampaikan, wa ju'ilat qurrata aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mata bagiku ataupun penyejuk hati bagiku itu ada dalam sholat. Jadi sholat bagi Rasulullah itu ibarat sesuatu yang bisa menyejukkan hati. Menyejukkan hati itu kan ya sesuatu yang menyenangkan. Ya. Melihat wah kelihatannya indah, sejuk, tenang, tentram. Lah kata Rasulullah SAW, wa ju'ilat qurrata aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk hatiku itu ada di dalam sholat. Artinya ketika sholat itu hatinya menjadi sejuk. Ketika sholat itu hatinya menjadi tenang. Yang mungkin ketika aktivitas itu banyak pikiran, hati gundah gulana, kemudian setelah mengambil air wudhu, kemudian menghadap kiblat, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, mulai dengan takbiratul ihram Allahu akbar dan doa-doa yang dibaca itu, hatinya menjadi tenang. Plong, sejuk hatinya. Ya meskipun nanti mungkin setelah salam urusannya ruwet lagi, ya. Kayak gitu. Jadi sholat bagi Rasulullah itu sesuatu yang bisa menyejukkan hatinya. Bahkan Rasulullah SAW ya, pernah berkata kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, wes pakai sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Ya. Jadi istirahatkan kami dengan sholat. Nah orang sholat, orang istirahat. Nah, cara wong kita mungkin orang kerja harian itu wis rolasan. Ya. Arihna bis sholat, ya rolasan. Istirahatkan kami dengan sholat. Ya istirahat. Pas adanya istirahat. Rolasan. Allahu akbar. Nah ora ada sholat. Arihna bis sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Ya. Ya rolasan itu kan. Ya. Bekerja waktunya zuhur jam 12 adzan. Rolasan. Ya istirahat. Tidak ada aktivitas. Ya. Tapi tidak ada aktivitas itu ya digunakan untuk sholat. Arihna bis sholat. Nah maka Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi tadi penting ya memahami doa-doa yang kita baca sehingga connect. Masya Allah. Rasulullah SAW beliau ketika sholat ya, kemudian kok ketika beliau membaca ayat-ayat yang menerangkan dengan nikmat-nikmat surga. Jadi ketika beliau membaca surat, kemudian beliau membaca tentang gambaran kenikmatan yang ada di dalam surga, beliau berhenti sejenak. Kemudian beliau membaca Allahumma inni as'alukal jannah. Karena apa? Tadi faham yang dibaca. Tadi yang dibaca itu adalah gambaran kenikmatan surga. Kemudian beliau berhenti sejenak. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga. Lah ketika beliau membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksa api neraka, azab api neraka, beliau juga berhenti sejenak. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa api. Ya sejenak. Ya tadi karena connect, paham betul apa yang dibaca. Ya, termasuk bukan hanya bacaan sholat, tapi juga bacaan surat-surat. Ya. Maka menawi saged Bapak Ibu rahimakumullah menika kula ngajak dumateng pribadi dan juga jamaah sekalian punya Al-Qur'an terjemah. Jadi ketika baca
ini ayat yang tak baca itu artinya apa sih? Oh, Masya Allah. Ternyata ayatnya artinya seperti ini. Satu ayat sambil dibaca artinya apa? Satu ayat sambil dibaca artinya apa? Nah, itu bisa menjadikan hati kita ini connect. Ya paham. Jadi ketika dibaca oleh imam, hatinya itu langsung terasa. Ya, ada sebuah kisah dari seorang ulama tabi'in, barangkali saya juga pernah menyampaikan. Ya, seorang anak tabi'in namanya Ali bin Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad, masya Allah, beliau itu ya berkat didikan orang tua, kesungguhan orang tua dalam mendidik anak, ya, dan juga nah, bahasa kita mungkin tirakati tenanan gitu ya. Nek wong tua ki nirakati anak ya. Selain dia mendidik, juga selalu mendoakan agar anak-anaknya ini termasuk yang didoakan itu Ali ini menjadi anak yang benar-benar anak yang soleh. Bapaknya ini Fudail bin Iyad niku berdoa, Allahumma inni qad ijtahadtu fi ta'dibi aliyan walam astati. Ya Allah, saya ini sudah bersungguh-sungguh anggenipun didik anakku sing jenenge Ali ning kula mboten saged. Wapet didik anak niku wapet ya Allah. Ning kula pun usaha sudah sungguh-sungguh. Walam astati, tapi saya tidak sanggup. Fa'adib huli, tolong didik anak saya. Wah. Jadi selain orang tua itu berusaha, orang tua juga pakai jalur langit kan itu bahasanya gitu kan. Jadi ketika orang tua itu sudah berusaha keras mendidik anak, orang tua juga menggunakan jalur langit ya tadi dengan doa fa'adib huli. Maka kemudian Ali bin Fudail bin Iyad itu menjadi anak yang soleh. Beliau itu akhirnya cengeng menjadi anak yang mudah menangis ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam buku Syiari A'lamin Nubala oleh Imam Al-Dhahabi. Sampai-sampai Ali bin Fudail bin Iyad ini, beliau tidak bisa baca surat Al-Quran. Bukan karena raiso ngaji, bukan. Tapi ketika maksudnya tidak bisa baca surat Al-Qari'ah itu bukan kok karena beliau tidak ngaji. Tapi ketika baca Al-Qari'ah hari kiamat, itu langsung ngeri beliau. Bahkan sampai disebutkan itu sampai beliau pingsan. Dino kiamat langsung beliau itu pingsan. Hari kiamat itu langsung beliau pingsan. Ditunggu sejenak oleh kawan-kawannya, beliau sadar terbangun. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Pingsan lagi. Ngaji seayat ambruk. Ngaji seayat ambruk. Saking tadi koneknya dengan apa ya yang dibacanya tadi. Lah kita ini kadang kan yo kita ya semuanya. Kadang karena ndak tahu maknanya kan gitu. Ngaji namun hanya apa? Yo jalan ngeten mawon. Yang penting tak waca ngaji kan gitu. Ya karena ndak konek. Tidak merasakannya di situ. Ndak terkonek di situ. Nah ini kan ya sehingga tadi rutinitas baca Al-Qur'annya ya ndak terasa sekali. Ya, hambar itu tadi. Tidak bisa merasakannya. Dalam sholat pun ya sehingga rasanya juga hambar. Nggak ada rasanya. Maka pesan Ibnu Taimiyah tadi, idza lam tajid halawatal amal ya halawatan fi qalbika, jika engkau tidak merasakan lezatnya beramal dalam hati, fattahimhu, coba dikoreksi, dicek ada apa ya, apa yang menjadikan sholat kita ini kok terasa. Oh, barangkali kita belum bisa khusyuk ya karena kita belum memahami doa-doa yang kita baca, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca kita belum paham maknanya. Nah, itulah sehingga kemudian tadi kita sholat bareng-bareng di belakang imam itu mempengaruhi nilai sholat kita. Sholatnya ya pahalanya berbeda-beda. Ada yang nilainya bagus,
Loh, saya kan saf awal Ustaz. Saf awal itu kan mendapatkan keutamaan. Iya, itu safnya. Ya, softnya dia mendapatkan keutamaan soft awal itu bukan pada sholatnya, itu dia mendapatkan kan beda-beda kan. Soft awal itu khairu sufufi awaluha, sebaik-baik soft itu yang depan. Ya, kemudian selanjutnya. Ya. Dia mendapatkan keutamaan soft awal. Tapi dalam praktek kemudian ketika sudah Allahu Akbar, bayangkan pundi-pundi nih. Ininya kemana-mana ini. Lah ini kan berarti sudah soft itu bukan kita mendapatkan keutamaan soft ini ya di luar sholatnya kita mendapatkan itu, iya, mendapatkan keutamaan bahwa sampai Rasulullah mengatakan, lau ya'lamun nas, kalau manusia itu tahu ma fi sofil awal, apa keutamaan soft pertama, maka dia akan mendapatkannya meskipun dengan cara apa? Berundi. Maksudnya gini, cara berundi ini, umpama ini soft, masih tersisa satu untuk satu orang, satu set lah mungkin untuk satu set. Lah ada dua orang datang, iki rebutan, aku sih, ya wes nek ngono sing menang soft pertama, itu berundi. Piye caranya untuk bisa mendapatkan soft awal itu? Nah kita kan tidak gitu. Monggo jangan malah dorong-dorongan. Loh itu keutamaan. Dan itu keutamaan. Lah kata Rasulullah, kalau orang itu tahu ya, pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berada di soft awal itu, maka orang itu akan saling berebut meskipun dengan cara berundi tadi. Nah ya nanti tidak usah dipraksekkan bumpimpa apa sing sih, nggak usah. Ya, nah itu iya mendapatkan softnya. Tapi ketika sudah Allahu Akbar, nah itulah di situ kualitas kita berbeda-beda di situ. Mungkin barangkali yang softnya di belakang, dia tambah khusyuk sholatnya. Ini khusyuknya orang kebablasan. Ini khusyuk kebablasan. Tahiyat imamnya pun salam saya khusyuk banget. Saking khusyuknya nah itu. Saking khusyuknya. Salam ini ku akhirnya mergo disenggol kancane. Ya disenggol kancane nah iku khusyuke kebablasan. Lah bisa jadi seperti ya, nilai sholatnya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kekhusyukan. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah nanti untuk kedepannya ya materi yang akan kami sampaikan, insya Allah kita akan coba bersama-sama belajar ya mentadaburi. Tadabur ini pun apa sih bahasa kita itu memahami. Mentadaburi itu memahami, memaknai bacaan sholat ya, sehingga nanti mudah-mudahan kita dalam sholat ini bisa connect dengan apa yang kita baca. Insya Allah nih nanti kedepannya ya materi yang akan kami sampaikan insya Allah terkait dengan belajar bersama-sama, mentadaburi, memaknai, memahami doa-doa yang kita baca, sehingga nanti kita bisa merasakan Masya Allah sholat kok nikmat, dan Masya Allah sholat kok lezat. Orang nek nikmat lezat niku pripun rasane Bu? Pengen nambahan itu ya. Jangan coba nyicipi. Wah, enak. Cocok di lidah. pengen nambah. Mergo napa? Enak tadi, lezat tadi. Nah cobi nek menawi mboten enak. Wah, wakekan uyah. Waduh. Hambar nek ngrasane. Pengen mulai napa mboten? Mboten. Mergo enggak enak itu tadi. Ya sama, sholat itu nek rasanya Masya Allah. Sholat kok enak. Bisa gawe ati tentrem. Niku sing wajib tak tambah dengan sholat sunnah karena dia bisa merasakan lezatnya. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah sedikit yang dapat kami sampaikan.
mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya bagi kami pribadi dan juga jamaah sekalian. Jadi sekali lagi insya Allah materi kedepannya yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan kita bersama-sama mentadaburi, memahami doa-doa yang kita baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim katsiran. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.